untuk pemerintahnya kayak 19 juta lapangan kerja itu kira-kira bener nggak? Karena kan sekarang kan susah ya Kak. Di dunia kerja, Gen Z sering dipandang sebelah mata, dianggap malas, manja, dan kurang cocok dengan lingkungan pekerjaan. Saat ini saya sedang berada di salah satu job fair di Jakarta Selatan untuk melihat realita di lapangan. Ratusan Gen Z berbekal gelar sarjana, berpakaian rapi, dan memiliki sejumlah harapan rela mengantri untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan inilah kisah mereka. Banyak banget sih Kak sebenarnya, cuman memang belum rezeki aja sih. Kalau angka pastinya sih nggak tahu ya Kak, tapi kan saya kan ngelamarnya di berbagai aplikasi, jadi kalau dalam satu aplikasi aja 100-an udah lebih sih Kak. Kebetulan emang ada kan beberapa panggilan kerja, cuman kebetulan dapatnya kayak ruko atau tempat-tempat kecil gitu. Nah kebetulan setiap saya dapat panggilan pasti saya nanya dulu ke saudara atau apa gitu yang lebih tahu kota ini gitu. Jadi katanya ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Untuk lamaran yang mungkin udah hampir tembus hampir 1.000 lamaran yang saya lamar, tapi sampai saat ini saya belum mendapat pekerjaan. Kalau awal-awal dulu lulus saya relevan sama jurusan, tapi kalau sekarang apa aja saya coba sih Kak. Sesuai jurusan sih, ngambilnya akuntansi, perpajakan gitu. Kalau kesibukan sih saya seringnya ini sih Kak, ikut pelatihan gitu. Kebetulan cuman emang fokus mencari pekerjaan aja, ngambil kerjaan, ikut ada job fair atau apa gitu ikut. Saya juga selain membantu orang tua, saya juga sibuk untuk mencari pekerjaan baik yang dalam terkait dengan jurusan saya yaitu jurusan kimia ataupun yang non kimia. Menurut saya sih nggak setuju sih Kak kalau misalnya dibilang males gitu kan. Secara kalau ngelihat dari job fair sekarang aja banyak banget tuh yang nyari kerja juga kan Kak. Jadi saya nggak setuju sih. Saya juga susah soalnya nyari kerja. Kurang setuju ya. Semuanya orang tuh kalau ada suatu impian dan tujuan pasti semua tuh ada usahanya gitu. Gen Z tuh nggak malas itu. Gen Z itu hanya kurang latihan aja ataupun kurang kemampuannya aja. Jadi kalau misalnya Gen Z udah latihan, udah pasti mereka mampu. Kalau harapannya sih ya untuk pemerintahnya lebih janji-janji pas kampanyenya itu tuh lebih ditepatin sih. Kayak 19 juta lapangan kerja itu kira-kira bener nggak bakalan ditepatin atau enggak gitu. Karena kan di sini juga kan banyak banget tuh kayak yang nyari kerja kan. Jadi saya harap lowongannya lebih diperluas lagi gitu, lebih dibanyakin lagi karena kan sekarang kan susah ya Kak. Untuk perusahaan saya harap ya tentunya Gen Z ini kan ada beberapa yang fresh graduate, ataupun juga yang udah punya pengalaman yang kurang dari 1 tahun. Kiranya perusahaan tentu dapat menerimanya, walaupun kurangnya minimnya pengalaman, kita dapat memberikan pelatihan yang sesuai, kita pasti akan terus berkembang di dalam perusahaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, entah lagi cari kerja, nyiapin usaha, siap kerja tapi belum mulai, atau malah udah nyerah nyari kerja. Tercatat ada 7,28 juta orang yang menganggur. Artinya ada 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja. Jika dibedah menurut kelompok usia, Gen Z adalah penyumbang paling besar dengan jumlah 16,16%. Persaingan kerja yang sengit nggak bikin nyali Gen Z ciut. Banyak di antara mereka yang siap ambil peluang apapun. Motivasinya jelas, yang penting ada duit untuk bertahan hidup. Ya pertama gini, peluang semua ada. Salahnya apakah Gen Z ini siap dengan kebutuhan industri itu dalam melakukan upaya-upaya gini. Itu Pak Prabowo ini melihat realita ini, kita pembantunya di kabinet khususnya Kementerian Tenaga Kerja, kita melakukan upaya yang bisa jawab problem-problem tenaga kerjaan Gen Z. Kemenaker sudah menyiapkan yang namanya upskill melalui BLK kita. Jadi kalau kawan-kawan Gen Z ini mau kerja saat kebutuhan industri yang nggak memenuhi, mereka bisa latihan lewat kita. Karena ini keluhan pengusaha, bukan keluhan kita ya, agar match terhadap kebutuhan industri gitu.
Poin pertama mungkin susah cari kerja ya Mbak ya. Terus yang kedua di Gojek itu sangat fleksibel banget untuk waktunya. Terus udah gitu juga sangat membantu saya untuk kehidupan saya sehari-hari dengan keluarga. Dan saya itu memerlukan uang itu yang harian itu. Untuk saya pribadi nggak ada dan untuk keluarga itu nggak ada. Karena yang dibutuhkan saya dan keluarga saya itu adalah kebutuhan sehari-hari yang saya terpenuhi. Itu aja. Jadi nggak ada itu apa tidak suka atau ngeluh atau apa. Saya bersyukur sekali di Gojek ini. Untuk sekarang saya akan fokus terus di Gojek karena saya butuh dana hari ini juga untuk kebutuhan sehari-hari. Saya itu di PPSU udah 3 tahun. Kita dari tahun 2019 sampai 2022 itu kita nggak diem. Kita ngelamar di Jobstreet, LinkedIn, terus job fair ya. Kita juga ikutin, nggak tinggal diam karena memang lowongan kerjanya sedikit, tapi yang ngelamar itu membludak. Lulus kuliah itu tahun 2019, terus setelah lulus kuliah kita ikut-ikut event bola, ikut-ikut part-time, ya yang menghasilkan cuan lah gitu. Termasuk juga kita beternak murai batu. Awal saya masuk PPSU itu 2022. Sementara orang tua itu sebenarnya ya sedikit tidak mendukung. Karena melihat pekerjaannya ya di lapangan, nyapu, ini kerjaannya di kali, kita ngangkutin sampah. Tapi balik lagi ke kita punya pendirian. Kalau kita mau kayak gini-gini aja, kita nggak bakalan berkembang. Sebagai Gen Z, kita itu nggak boleh males lah nyari kerja. Apapun kalian kerjakan, yang penting menghasilkan cuan. Dan walaupun pekerjaan kalian kotor, duit kita nggak kotor gitu. CPNS selama di PPSU saya udah ikut yang P3K itu. Sebelum jadi PPSU, saya pun sudah pernah mengikuti CPNS. Cuman ya memang seleksi lolos di administrasi memang sulit. Setiap ada lowongan CPNS, saya berupaya untuk melamar CPNS. Ya intinya awalnya sih pengen nyari tambahannya, sekarang jadi pekerjaan utama. Saya bekerja di kurir ini karena emang susah banget Kak. Gitu. Soalnya saya udah melamar kesana sini belum ada panggilan gitu. Iya, saya dari di aplikasi dan semua udah saya coba sih Kak gitu. Kalau ini saya alhamdulillah nggak gengsi gitu. Kalau ngikutin gengsi saya nggak bakal saya dapat uang gitu. Yang penting saya kurir bisa dapat uang, bisa kuliahin adik saya gitu. Untuk sekarang sih saya masih berusaha melamar ke kayak di aplikasi apa dimanapun gitu. Ya kitanya yang penting berikhtiar aja. Ya untuk harapannya untuk pemerintah tolong buka lowongan kerja lebih luas lagi gitu. Terus saya pengennya sih ada penghasilan tetap gitu. Pak udah dulu ya ngobrol ya. Ini saya dapat orderan lagi.